Kerangka berpikir Nahdlatul Ulama. Maksudnya apa? Cara berpikir Nahdlatul Ulama nanti juga akan berkorelasi terhadap sikap dan juga perilaku. Betul. Jadi orang melakukan sesuatu hal itu pasti berangkat dari pola pikir, dari paradigma. Iya. Paradigma ini luas. Jadi cara berpikir, kerangka berpikir, nah mudahnya bisa diistilahkan dengan manhaj atau kerangka berpikir. Betul. Ini sebagai pijakan utama, orang melakukan apapun pasti berangkat dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahdien yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya dalam konteks pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan sehat walafiat. Baik sahabat Nahdien yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini jumpa dengan podcast kami BCNU Kota Surabaya. Yang pasti dengan adanya beberapa problem yang ada di masyarakat, bagaimana kita bisa bersosial dengan baik, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan antara agama satu dengan agama yang lainnya. Yang pasti insya Allah kita sudah datangkan narasumber yang salah satu daripada Ketua PCLDNU Kota Surabaya. Selamat datang Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah salah satu bagian daripada salah satu Aswaja Center ya pada waktu itu, sehingga alhamdulillah kita sudah bersama dengan beliau. Yang pasti kita akan kupas tuntas dengan apa yang ada dengan tema yang kita bawa, Fikroh An-Nahdiyah. Bisa dijelaskan lebih detail Gus bagaimana tentang pengertian Fikroh An-Nahdiyah? Terkait dengan tema yang menurut saya ini tema yang penting ya menurut saya. Betul. Bagi kita sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama, bahkan juga penting juga diketahui oleh di luar sana yang mungkin saudara-saudara yang bukan bagian dari Nahdlatul Ulama, supaya mengetahui bagaimana sih cara berpikirnya Nahdlatul Ulama. Yang kadang ini Nahdlatul Ulama dalam satu sisi kadang disalahpahami oleh mereka yang belum tahu tentang dalamnya Nahdlatul Ulama. Baik kadang juga warga kita sendiri, warga Nahdlatul Ulama belum bisa memahami bagaimana sih cara berpikirnya Nahdlatul Ulama. Nah, sehingga dalam kesempatan ini mungkin tidak ada salahnya kita coba berdiskusi tentang bagaimana cara berpikir atau kerangka berpikir Nahdlatul Ulama yang kemudian sudah dirumuskan oleh para ulama-ulama kita melalui berbagai momen-momen besar sebagaimana Muktamar dan juga Munas, mulai dari pertama NU berdiri kemudian berlanjut hingga sekarang ini. Ini kan NU sudah 1 abad lebih kan. Betul. Sudah abad yang kedua. NU mengalami berbagai dinamika kehidupan yang begitu luar biasa mulai dari berdiri sampai sekarang. Nah, ini yang penting ketika bicara Fikroh Nahdiyah kita bicara kerangka berpikir Nahdlatul Ulama. Ini sebagai pijakan. Ini yang penting Gus. Nah ya. Mungkin perlu dijelaskan antara apa sih perbedaannya antara NU dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mungkin para pemirsa sudah nunggu ini kadang-kadang. Ini yang biar tidak salah dalam pengertiannya begitu. Fikroh Nahdiyah. Jadi Fikroh Nahdiyah ini kerangka berpikir Nahdlatul Ulama. Maksudnya apa? Cara berpikir Nahdlatul Ulama nanti juga akan berkorelasi terhadap sikap dan juga perilaku. Betul. Jadi orang melakukan sesuatu hal itu pasti berangkat dari pola pikir, dari paradigma, dari mindset, dari paradigma lah. Tergantung sama negatif atau positifnya. Nah, paradigma ini luas. Jadi cara berpikir, kerangka berpikir, nah mudahnya bisa diistilahkan dengan manhaj atau kerangka berpikir. Betul. Ini sebagai pijakan utama, orang melakukan apapun pasti berangkat dari ini. Ketika kok kerangka berpikirnya tidak jelas, pasti nanti perilaku dan sikapnya juga tidak jelas. Contohnya kejadian yang kemarin. Itu salah satunya. Iya, jadi betul. Sehingga ketika kita sudah dalam real yang jelas, kerangka berpikir kita sudah jelas, maka nanti sikap dan perilakunya kita juga akan jelas. Nah, NU dalam konteks ini jelas. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan ya, sahabat Nahdien, apa dan bagaimana sih Fikroh Nahdiyah atau kerangka berpikir Nahdlatul Ulama ini? Nah, ketika bicara kerangka berpikir Nahdlatul Ulama, kita juga mengacu kepada rumusan-rumusan para ulama kita melalui Muktamar ya, memunculkan istilah Fikroh Nahdiyah. Ya.
Fikrah Nahdiyah adalah apa? Kerangka berpikir yang didasarkan pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang menjadi pijakan utama, kerangka berpikir, cara berpikir, bersikap dan perilaku Nahdlatul Ulama. Jadi ketika ngomong Nahdlatul Ulama berarti yang ngomong Ahlus Sunnah wal wal Jamaah. Jamaah, kan begitu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kita mengacu pada definisi yang sederhana, ahlun itu adalah keluarga, sunnah itu ya perilaku atau ketetapan sikap-sikap Kanjeng Nabi. Berarti apa? Pengikut atau keluarga, pengikut lah, jamaah pengikut yang konsisten mengikuti perilakunya Kanjeng Nabi. Nah, kemudian sekarang yang ketiga adalah al-jamaah. Jamaah itu apa? Jamaah bisa diartikan kolektivitas. Kolektivitas maksudnya apa? Maksudnya kita ini ada yang mengartikan, misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu al-jamaah itu apa? Al-jamaah ya mengikuti para sahabat dan juga para ulama-ulama yang menjadi panutan, ulama-ulama otoritatif yang masih konsisten mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi. Dan ada yang mengartikan al-jamaah adalah menjaga kolektivitas, menjaga kebersamaan. Jadi ketika ngomong Ahlussunnah wal Jamaah berarti apa? Yakni pengikut ajarannya Kanjeng Nabi yang juga mengikuti cara berpikir dan kemudian perilaku para sahabat-sahabat dan juga ulama-ulama yang menjadi panutan, sekaligus juga menjaga kolektivitas, menjaga kebersamaan, tidak mau terpecah belah. Jadi memang ini realnya NU. NU berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana kayak tadi. Dalam konteks amaliyah apapun Gus ya. Ya iya, dalam konteks ajaran ya, perilaku keagamaan maupun sosial. Jadi memang bisa dikatakan ini sebagai pijakan, sebagai dasar, sebagai pondasi kita mengaku sebagai NU berarti kita mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian ada kelompok di luar kita yang juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi anehnya mereka tidak menjaga kolektivitas. Amaliyahnya mungkin beda. Nah, begini, maksudnya gini. Nanti kita coba akan kita jelaskan di selanjutnya ya. Jadi supaya kita ini tracknya jelas. NU itu cara berpikirnya berlandaskan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yakni umat atau keluarga atau pengikut ajarannya Kanjeng Nabi, para sahabat, para ulama yang sudah pernah dilakukan. Nah, dan juga menjaga kebersamaan, menjaga kolektivitas. Misalnya ada perbedaan itu tidak sampai kemudian saling menegasikan. Misalnya begini, misalnya kita beda. Iya. Saya dengan jenengan atau sesama NU itu berbeda dalam konteks amaliyah misalnya, cara pandang biasa, tidak sampai kemudian mengatakan kamu ahli bid'ah, kamu sesat, tidak. Betul. Nah, ini kemudian menjadi garis pembatas dengan yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sukanya mereka ini mengaku mengikuti Kanjeng Nabi, tapi mereka selalu berusaha untuk menegasikan kelompok yang berbeda dengan mereka. Nah, saya Ahlus Sunnah, ajaran saya sesuai dengan Quran hadis. Nah, tapi kemudian mereka tidak berusaha memahami perbedaan. Nah, selanjutnya ini dalam konteks amaliyah keagamaan dan juga amaliyah sosial kita berangkat dari ini. Nah, selanjutnya untuk merespon persoalan-persoalan keagamaan dan juga persoalan kemasyarakatan maupun sosial, yakni Nahdlatul Ulama berlandaskan manhaj Ahlus Sunnah, diantaranya yang kemudian kita tahu ya. Jadi ajaran kita ini bisa dikatakan tidak lepas dari tiga ini: tauhid, syariat, dan tasawuf. Ajaran Islam kan itu iman, Islam, ihsan. Apa itu iman? Al-imanu antuk milu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Jadi rukun iman. Betul. Kemudian ini dalam kitab bisa dibuka dalam kitab Arba'in Nawawi di bab matan ya. Kitab matan. Ya, matanya. Ini hadis ya. Betul. Jadi ketika Kanjeng Nabi itu ini suatu saat sedang duduk-duduk dengan para sahabat, didatangi oleh malaikat Jibril, yang malaikat Jibril ini istilahnya berwajah seorang laki-laki ya, yang kemudian tanya kepada Kanjeng Nabi, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Kemudian ketika ditanya iman, kayak tadi, jadi rukun iman.
Kemudian mahwal Islam al-Islamu anta syahadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tutiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, rukun Islam. Baik. Kemudian yang ketiga mahwal ihsan al-ihsanu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan adalah ketika engkau beribadah engkau harus menyaksikan Tuhan. Maksudnya apa? Kita khusyuk. Ketika engkau tidak bisa menyaksikan Tuhan, maka engkau harus yakin bahwasanya Tuhan atau Allah itu selalu menyaksikanmu. Ini urusan batiniah ya. Menyaksikan berarti batiniahnya guys ya. Maksudnya gini, ini urusan batin. Jadi ketika ngomong iman, dielaborasi, dikembangkan dalam ilmu tauhid, ilmu akidah ya. Kemudian kalau yang Islam tadi, kemudian dielaborasi, dikembangkan, kajian-kajiannya dalam ilmu syariat, ilmu fikih khususnya, dan kemudian ketika yang ihsan kemudian dielaborasi dalam ilmu tasawuf atau akhlak. Nah, ini pijakan pemahaman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan para sahabat Nahdliyin tentang ini, bagaimana sih kita memahami ajaran Islam? Apakah kita langsung kepada Quran hadis? Ya Gus, mungkin kami singgung begini Gus, para sahabat Nahdliyin dan juga para pemirsa yang berada di rumah semuanya, mungkin kami juga melihat semua amalia yang ada di masyarakat. Tadi kita sudah bisa memahami bahwa pentingnya di Nahdlatul Ulama, apa perbedaannya NU dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kita melihat secara garis besar Gus di masyarakat itu bahwa banyak sekali ini karena menjelang puasa Ramadan Gus. Ya. Kita bisa melihat bahwa sholat tarawih itu ada yang 8 rakaat, ya, ada yang 20, ya, sehingga ditambah dengan witirnya menjadi 23. Ya. Ini apakah tetap masih dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bagaimana Gus? Ini perbedaan tapi dan masih berjalan di masyarakat begitu. Oke, sebelum ke sana dulu supaya nanti kita itu baik di realnya ya. Betul. Cara berpikir karena gini, kalau kita nanti tidak tahu kurang begitu memahami kerangka berpikir Nahdliyin ini atau fikrah Nahdliyah, nanti ketika memahami perbedaan juga nanti akan kurang bisa pas. Oh, begitu. Nah, ketika bicara ajaran tadi dulu, nanti akan masuk sampai ke apa? Sampai ke itu perbedaan rakaat tarawih ya. Betul. Jadi begini, ketika bicara akidah, kita NU ini sudah pakem. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cara pemahaman tauhidnya atau akidahnya mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, kemudian nanti dikembangkan oleh para murid-murid beliau Al-Baqilani, ya, Al-Baqilani, Al-Bahili, Al-Baqilani, kemudian Imam Haromain, sampai Imam Al-Ghazali, sampai Imam Fakhruddin Ar-Razi, sampai Imam Sanusi yang mengkonsep ya, betul, memunculkan istilah sifat-sifat Allah wujud kita mbako aku seket itu, sampai kemudian Syekh Zaini Dahlan, sampai kemudian murid-murid beliau diantaranya ada Mbah Hasim, ada Mbah Mahfud Termas, sampai kepada kita. Nah, ini secara tauhid kita genealoginya, runtutan nasab keilmuannya jelas. Guru-guru kita sampai kepada Kanjeng Nabi melalui Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, kemudian dalam konteks fikih ya, kita mengikuti salah satu dari 4 madhab. Kita konsisten mengikuti cara berpikirnya atau hasil pemikirannya Imam Syafi'i. Meskipun kita juga membuka diri terhadap fikih madhab yang lain. Iya, betul. Ya, kita boleh-boleh saja. Tapi kita yang pertama adalah yang kita pakai adalah madhab Syafi'i. Nah, meskipun juga dalam kesempatan tertentu kita juga pakai Malikiyah, pakai Hanafiyah maupun Hambaliyah, itu boleh-boleh saja. Tapi kita yang pakem adalah mazhab Syafi'i. Dalam konteks tasawuf kita mengikuti pemikiran tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Ini yang pakem. Nah, dari cara berpikir atau landasan berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah menjadi pakemnya kita, ini bisa dibuka dalam kitab Risalah Ahlus Sunnahnya Mbah Hasim Asy'ari, bisa dibuka itu. Bagaimana sih amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah ini? Ya itu tadi, tauhid kita mengikuti Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau dalam bidang fikih kita mengikuti 4 madhab, salah satu dari 4 madhab, tapi kita memilih Imam Syafi'i atau Syafi'iyah.
Dan dalam tasawuf kita mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Ini prinsip yang utama. Nah, dari cara berpikir seperti itu, manhaj fikrah Nahdiyah yang seperti itu, paradigma berpikir Nahdiyah yang seperti itu kemudian memunculkan khosois. Khosois itu karakteristik yang kemudian ini bisa dijadikan sebagai acuan kita dalam mengimplementasikan atau mengaplikasikan pemahaman-pemahaman keagamaan kita dalam dunia sosial maupun keagamaan dalam konteks bermasyarakat. Betul. Nah, contohnya begini. Jadi khosois fikrah Nahdiyah yang sudah dirumuskan oleh para ulama-ulama kita dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang 3 tadi, kemudian memunculkan khosois atau karakteristik atau bisa diartikan kekhasan, kekhususan dari cara berpikir yang aswaja tadi, memunculkan fikrah tawasutiyah. Ada 5 cara berpikir. Fikrah tawasutiyah, fikrah tasamuhiyah, fikrah islahiyah, fikrah tatawuriyah, dan fikrah manhajiyah. Yang insya Allah artinya seperti ini. Kalau fikrah tawasutiyah itu pola pikir moderat. Moderat itu ya bisa diartikan ya seimbang, tawazun, sesuai dengan kekinian yang dihadapi tahun ini. Maksudnya gini, tawasut itu kita moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak terlalu condong ke kanan maupun tidak condong ke kiri. Lebih fleksibel guys. Iya, khairul umuri ausatuha. Iya. Yang tengah-tengah paling enak. Betul. Memang anak muda begitu Gus. Ya ini prinsip agama itu kan khairul umuri ausatuha, katakan Nabi. Sebaik-baik berkata yang tengah. Betul. Tidak tafrid, tidak ifrat. Tidak terlalu kaku tapi tidak terlalu sembrono. Jadi orang itu jangan penakut tapi jangan kemudian sembrono, terlalu pemberani. Tapi bagaimana di tengah-tengah? Ini prinsip agama. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Itu Al-Maidah 153 tuh. Artinya begini Gus, dari yang keempat tadi kita bisa melihat bahwa di antara 4 imam tadi, baik Imam Syafi'i, Hanafi dan seterusnya, kita hidup di Indonesia. Iya. Artinya kita sesuaikan dengan apa yang kita hadapi saat ini, begitu. Iya, maksud gini. Jadi khosois fikrah Nahdiyah ini sebagai acuan kita berpikir, bersikap dan bertindak. Maksudnya begini. Ketika kita memahami Quran dan hadis, itu kan tidak langsung kita membaca Quran dan hadis langsung dipraktekkan. Contoh kayak inna sholati wa nusuki wa mahyaya, yang jelaskan sholat kan bukan itunya, tapi ada fikih yang lain. Lagi nih maksudnya, cara memahami Quran dan hadis itu kan melalui perangkat. Nah, perangkat ini hanya kemudian dilakukan oleh para ahlinya, para mujtahid. Misalnya Imam Syafi'i memahami teks Al-Quran dan Al-Hadis ini kemudian menghasilkan sebuah rumusan fikih seperti ini. Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali memahami teks Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian merumuskan konsep akhlak dan tasawuf seperti ini. Sama juga misalnya Imam Abu Hasan al-As'ari dan Abu Mas'ud al-Maturidi memahami teks-teks Al-Quran dan Al-Hadis yang ada korelasinya dengan nilai-nilai tauhid. Ya, kemudian beliau merumuskan sebuah konsep tauhid aswaja yang kita pahami dan kita amalkan selama ini. Nah, dari 3 kerangka berpikir seperti ini memunculkan khosois atau karakteristik yang itu menjadi acuan ya Nahdlatul Ulama dalam apa? Berpikir, bersikap dan bertindak. Nah, ada 5 tadi. Betul. Pola pikir tawasutiyah. Ya. Pola pikir tasamuh. Tasamuh itu pola pikir toleran. Betul. Yang ketiga pola pikir islahiyah, reformatif. Kita itu selalu mengupayakan perbaikan-perbaikan dalam segala hal. Nah, kemudian yang ketiga pola pikir tatawuriyah atau dinamis. Kita itu selalu dinamis, selalu kontekstual, tidak jumud ya. Intinya kita itu tidak gumunan dengan kondisi yang tidak heran bahasa gampang. Gumunan itu rada bingung Gus. Ini Jawanya luar biasa. Oh iya. Gumunan ini apa? Gumunan itu gampang heran. Iya. Orang itu kalau katrok biasanya kan gampang heran. Lebih Jawa lagi lebih gawok ya. Lebih heran itu namanya. Maksudnya orang NU itu tidak boleh kita itu mudah terkesima dengan hal-hal yang atau mungkin bahasa kerennya baperan Gus. Baperan bisa. Oh bisa ya. Jadi misalnya gini, gimana sih kita memahami NU itu memahami adanya fenomena perbedaan pendapat
ada fenomena misalnya banyak kemaksiatan, bagaimana kita menyikapi? Nah, sebagian saudara kita yang sering mengklaim sesuai dengan Quran hadis itu langsung menjustis kan biasanya. Betul. Itu tidak sesuai dengan Quran hadis. Itu bid'ah, itu sesat. Kalau kita tidak, kita menyikapi dengan secara apa? Secara soft ya, secara tawasud ya, kemudian juga tasamuh. Kita bisa berbeda dengan agama lain. Betul. Bisa kita berdampingan. Ya, ketika ada sebuah problematika kehidupan di masyarakat yang begitu kadang bertentangan dengan syariat, kita tidak mudah menyalahkan ya, tanpa kita tahu basis masalahnya apa. Nah, kemudian juga kita yang kelima tadi, pola pikir atau fikroh manhajiyah. Fikroh manhajiyah itu metodologis. Kita on the track, cara berpikirnya jelas. Ini bedakan coba. Bisa dibedakan dengan saudara kita misalnya yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah tapi selalu menggaungkan saya ini atau gini, yang paling benar adalah kita harus sesuai dengan Quran hadis. Oke, benar. Tapi yang aneh, mereka kemudian memahami Quran hadis secara teks tanpa memahami apa yang dibalik teks. Maksudnya apa? Kita memahami Quran hadis, mereka tidak melalui pendapat-pendapat ulama yang otoritatif. Sehingga apa? Mereka menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis digunakan untuk apa? Untuk mengklaim atau menuduh kelompok atau orang lain tidak sesuai dengan Quran hadis. Nah, dari pola pikir atau fikroh tawasudiyah yang moderat, kemudian toleran, reformatif, ya, kemudian pola pikir dinamis dan pola pikir metodologis, inilah yang menjadi acuan Nahdlatul Ulama dalam menyikapi fenomena keberagamaan, ya, baik itu dalam konteks pelaksanaan keagamaan yang ada kaitannya dengan keagamaan dan juga sosial. Ini real ya, ini realnya aswajan Nahdliyah. Fikroh Nahdliyah itu paradigma atau kerangka berpikir Nahdlatul Ulama. Oke, baik Gus. Saya rasa juga sangat jelas ya bagaimana tentang kita bisa memahami Fikroh Nahdliyah. Tetapi saya mau lirik satu kata Gus, yang toleransi Gus. Kita ini hidupnya artinya antara kita Muslim dan non Muslim kita selalu berdampingan. Bahasa toleransi yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana kita bisa hidup berdampingan walaupun perbedaan itu terjadi, tetapi kita harus berupaya bisa berjalan bersama-sama. Ini sahabat Nahdien dan juga para pemirsa mungkin bisa dikupas lebih tuntas, artinya bagaimana kita toleransi antara umat beragama dan agama yang lainnya bisa saling bersama-sama dalam konteks sosial mungkin. Ini mungkin bisa lebih dipahamkan kembali Gus. Oke. Dari khosois fikroh Nahdliyah tadi, dari karakteristik cara berpikir Nahdien tadi kan yang ada 5. Coba kita tarik satu nilai fikroh tasamuhiyah. Cara berpikir toleran. Nah, cara berpikir toleran itu maksudnya apa? Kita dalam hidup itu kan sebagai makhluk sosial kan sunatullah, keniscayaan kita akan berkumpul dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Berbeda secara akidah, budaya, ya kan? Berbeda cara berpikir. Dalam budaya juga berbeda. Ini sebuah keniscayaan. Nah, NU jelas cara bersikapnya bagaimana? Ya toleran itu, tasamuh itu. Betul. Nah, kemudian kalau kita dalam konteks Indonesia yang menarik ini juga hasil rumusan ulama kita, ulama besar kita, Kiai Ahmad Siddiq, yang ketika Gus Dur menjadi Tanfidiyah, beliau sebagai Rois Am. Ya, Kiai Ahmad Siddiq dari Jember, beliau merumuskan ukhuwah Nahdliyah. Dari ukhuwah Nahdliyah dengan ukhuwah Islamiyah. Gini, di ukhuwah konsep ukhuwah, konsep persaudaraan. Betul. Nah, manusia itu kan intinya al muslim akhul muslim kan begitu. Tapi juga yang menarik yang dirumuskan oleh Mbah Ahmad Siddiq ini ada 3 acuan bagaimana kita memahami tentang ukhuwah persaudaraan. Yang pertama adalah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Persaudaraan sesama manusia. Nah, betul. Siapapun itu, baik yang kafir, yang muslim, yang kaya, yang miskin, apapun yang berjenggot dan yang tidak. Tentu itu satu saudara. Ya kan gitu. Ini sama manusia. Kemudian yang kedua,
ukhuwah Islamiyah. Baik. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan sesama umat Islam. Nah, umat Islam ini kan beragam bentuk beragam macamnya. Ada yang bermacam-macam lah. Alirannya macam-macam. Di Indonesia ada banyak, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, Wahabi. Ada yang lainnya juga. Ya, ada yang lainnya, Al-Irsyad, yang lain lah. Betul. Sesama umat Islam. Nah, kita ini sesama saudara mereka itu, sesama saudara kita. Nah, ini jelas berarti apa? Kita menganggap siapapun sesama manusia adalah saudara kita. Sesama umat Islam saudara kita, tidak ada musuh bagi kita. Berarti kan begitu. Nah, bagaimana konteks dalam konteks Indonesia sebagai bangsa, sebagai negara? Ada konsepnya Mbah tadi yang kelanjutannya itu ada ukhuwah watoniyah. Persaudaraan sesama anak bangsa. Meskipun antara Jawa, Madura, Bugis, Sunda, Papua, apapun sukunya. Ya, apapun sukunya, rasnya, etnisnya itu adalah saudara. Ini luar biasa. Jadi kita coba runtut dari awal tadi. Mulai dari Aswaja, Islam, kemudian Aswaja, ya. Kemudian NU, ya NU memiliki fikrah Nahdiyah tadi. Nah, fikrah Nahdiyah ini tidak lepas dari kerangka berpikir Ahlussunnah wal Jamaah dalam kerangka berpikir Islam itu sendiri. Berarti ketika ngomong NU ya ngomong Islam. Betul. Nah, ketika fikrah Nahdiyah kemudian memunculkan konsep atau rumusan fikrah Nahdiyah. Khosois fikrah Nahdiyah. Karakteristik kerangka berpikirnya Nahdlatul Ulama. Apa itu? Tawasutiyah, tasamuhiyah, tatawuriyah, ya, kemudian islahiyah, yang terakhir adalah manhajiyah. Nah, kembali kepada tadi perbedaan-perbedaan. Berarti apa? Ketika berbeda, siapapun yang berbeda itu adalah saudara kita. Meskipun manusia rupanya ini macam-macam saudara kita. Nah, dalam konteks Indonesia yang menarik, bahwasanya semua warga negara Indonesia adalah saudara kita. Baik. Umat Islam yang berbeda-beda itu saudara kita. Sehingga ada yang mengatakan misalnya, NU ini kenapa sih NU itu terlalu toleran dengan apa ini? Dengan yang lainnya. Yang lainnya, misalnya dengan non Islam, kenapa NU itu kok cenderung toleran? Ya memang ajaran Islam toleran seperti itu. Baik. Kan begitu. Jadi kita tidak bisa kemudian memahami NU hanya sekedar NU itu ya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kita itu tidak hanya sekedar yasinan, tahlilan, Nah, itu salah satu amalia, itu juga nanti turunan dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ini panjang kalau kita urai kalau itu. Mungkin 1 jam 2 jam kurang Gus ya. 2 hari 3 hari nggak cukup. 2 3 hari nggak cukup. Baik Gus, saya rasa kita cukup bisa simpulkan Ya. nanti Gus, bisa kami ambil petik dan juga kesimpulan bahwa nanti dalam berkehidupan yang pasti kita harus toleransi ya, berdampingan dengan agama apapun, beragama baik itu muslim maupun non muslim, sehingga dalam kehidupan kita bisa bersama-sama menjunjung tinggi sebuah sosial yang baik antara syariah kita sesama manusia. Itu yang pasti seperti itu. Mohon untuk pertemuan kali ini bagaimana tentang kesimpulan pada malam hari ini Gus, sehingga bisa ada titik temu sehingga perbedaan itu menjadikan sebuah hikmah dan rahmat. Oke, sahabat Nahdi yang dimuliakan oleh Allah. Jadi aslinya pengen perlu juga ini mengurai panjang lebar. Ini butuh waktu yang mungkin nanti ada sesi selanjutnya Gus. Harus. Kita harus bincang-bincang karena terus. ini problem akut kita. Betul. Jadi kita itu kadang mengaku NU tapi aslinya kita tidak tahu NU. Betul. Nah, padahal berangkatnya awalnya kita kadang-kadang keluar dari situ Gus. Lah ya anehnya kan seperti itu. Kadang aku gak NU-NU-nan tapi dia amalnya NU kan gitu. Atau kadang orang NU sendiri tidak mau NU, orang luar tidak memahami NU. Baik. Nah, ini. Jadi intinya bahwasanya NU itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Ketika ngomong Ahlussunnah wal Jamaah, ya Islam itu sendiri. Karena apa? Ketika ngomong Ahlussunnah wal Jamaah adalah pengikut ajarannya Kanjeng Nabi dan para sahabat, dan juga menjaga kolektivitas, menjaga kebersamaan. Yang kemudian dirumuskan oleh para ulama Nahdlatul Ulama dalam manhaj fikrah Nahdiyah, yakni dalam bidang tauhid mengikuti ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari 4 madhab yakni madhab Syafi'i, dalam konteks tasawuf mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Itu manhaj. Kemudian dirumuskan lebih spesifik lagi yakni khosois fikrah Nahdiyah menjadi cara berpikir, bersikap dan bertindak NU itu bagaimana? 1. Tawasutiyah, moderat.
Ya. tasamuhiyah toleran, tatawuriyah dinamis. Dinamis itu kontekstual. Kita selalu tidak gumunan tadi apa? Tidak gampang baper, tidak gampang mudah heran. Dan juga pola pikir islahiyah reformatif. Reformatif itu apa? Orang NU harus selalu berubah. Al islah ilama wal aslah. Selalu berpikir, bersikap, bertindak baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ketika kok orang NU ini kok stagnan, berarti tidak sesuai dengan karakter berpikirnya Nahdlatul Ulama. Orang NU itu harus dinamis, kontekstual, dinamis, meskipun dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah. Yang terakhir adalah pola pikir manhajiyah atau metodologis. Maksudnya real cara berpikir, bersikap dan bertindak NU atau warga Nahdien itu jelas realnya. Sehingga ketika kemudian ada kelompok yang mengatakan NU itu tidak jelas, ini jelas ini. Kadang kita karena warga NU itu beragam, ada yang alim, ada yang ada yang awam, ya kita harus bijak menyikapi perbedaan dalam konteks NU. Karena NU itu tidak lepas dari konsep yang diajarkan oleh para wali songo dan ulama-ulama as-salaf. Nah, namun dalam konteks implementasi ajaran Islam dalam konteks Indonesia, kita punya manhaj, punya kerangka berpikir yang kemudian khas Nahdlatul Ulama, dan ini tidak lepas dari garisnya Aswaja dan garisnya Islam itu sendiri. Kira-kira begitu. Terima kasih Gus Qadir. Pemirsa Nahdien dan juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawaban tadi bahwa dalam berkehidupan yang pasti banyak perbedaan, tapi dengan adanya perbedaan tersebut dan mudah-mudahan bisa menjadikan berkah untuk kita semuanya. Apapun agama kita, apapun yang kita pelajari, yang pasti kita berusaha bagaimana kita bisa berahli sunnah wal jamaah, amaliyah para nabi yang sudah kita laksanakan pada hari ini, bahkan seterusnya, dan mudah-mudahan menjadikan sebuah amaliyah Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih, saya Nur Rahim dan Ustadz Qadir mohon undur diri. Sekali lagi jumpa lagi di channel PCN Universitas Surabaya pada sesi berikutnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.